Hai semua, kembali lagi di Sayap Alvin. Hari ini aku mau ngontenin tentang eh, tips aku menjinakkan biawak ya teman-teman ya. Jadi kemarin kan, jadi kemarin kan, diam, berisik dia kalau ada suaraku. Jadi aku kemarin dia nggak nampak aku jadi gitu burungnya. Aduh, susah ya agak ngontennya. Jadi kemarin aku kan sempat ngasih tips cara merawatnya teman-teman ya pas dari tangkapan alam. Kayaknya kita harus pindah tempat dulu ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Jadi kemarin kan aku sempat ngasih tips cara dapat biawak yang dari baby-an ya. Biasanya tips yang pertama itu yang terpenting dia mau makan atau hand feed dari pinset teman-teman ya, atau dari capitan yang seperti di video-videoku shot sebelumnya itu. Yang terpenting dia mau makan pas ada keberadaan kita langsung dari pinset. Kalau sudah mulai hand feed gitu, nanti lambat laun dia akan percaya sama kita teman-teman. Jadi kalau aku tuh nggak pernah dipaksa ya yang di handle gitu, nggak pernah. Biasanya nanti lama-lama dia akan nggak nggak takut sama kita, percaya sama kita, nggak dianggap ancaman, akhirnya dia jinak sendiri. Ini dari 3 ekor baby salvaku ini yang udah mulai bisa dihandle. Ini baru aja tadi aku handle teman-teman ya. Jadi kan kandangku itu ada ramnya ya, bokku itu ada ramnya. Jadi biasanya biawak yang mulai nggak takut sama manusia pas ada keberadaan kita pas habis ngasih makan atau apa mau interaksi, biasanya dia berani manjat ke atas teman-teman, berani manjat ngedeketin kita, nyamperin kita karena dia tahu kita bukan ancaman. Akhirnya ya udah pelan-pelan dia pertama sedikit agak apa ya, waktu kita mau handle agak menghindar dikit, tapi kita pelan-pelan nanti dia akan mau dihandle sendiri. Ini tanpa proses penjinakan, tanpa proses apa yang harus kita pegang-pegang setiap hari, ini udah percaya sendiri teman-teman. Jadi yang terpenting ngambilnya biarkan dia keluar sendiri dari kandangnya kalau aku gitu. Mau yang kecil baby ini atau yang si Iqmil yang besar itu. Ini dia masih apa ya? Masih belum percaya 100% ya. Kita bisa lihat dari tatapan matanya teman-teman, masih waspada. Cuman ini sudah aman nih, udah aman, gak akan gigit. Apalagi dia udah julur-julurin lidahnya, teman-teman bisa lihat tuh. Biawak kalau udah julur-julurin lidahnya gini, ini udah aman. Yang terpenting jangan ditaruh di lantai ya teman-teman ya, atau di bawah ya. Kalau taruh di bawah pasti dia lari teman-teman, pasti lari. Nanti pas kita tangkap bakal galak lagi. Yang terpenting jangan ditaruh di lantai atau sampai terlepas ya. Nah, kita cara handle-nya gini-gini aja. Nah, gini, biarkan dia jalan. Nah, nanti lama-lama dia kalau sering kita handle, lama-lama anteng sendiri kok teman-teman. Dia akan nyaman kok. Nah, ini capek dia. Nah, pokoknya kita tuh ngelihat karakter biawak itu bisa dari tiga gestur ya. Ya Pak, yang pasti kalau biawak udah marah kan nyabet kan, pasti nyabet sama gigit ya, sama apa ya, ninggiin badannya ya, sama ngembungin si lehernya. Tapi kan itu kalau sudah darurat kali ya. Tapi kalau yang dari sebelum dia melakukan itu, biasanya dari tatapan matanya itu udah tajam teman-teman, dia udah waspada kalau dia biawak itu agresif ya, atau waspada dengan kita itu. Kalau biawak yang tenang itu bisa terlihat itu dia kalem teman-teman, terlihat matanya lebih santai, terus dia suka mendeteksi lingkungan sekitar dengan lidahnya. Kalau dia udah sering menjulurkan lidahnya, itu tandanya dia mulai tenang ya, nggak terlalu waspada itu. Ini baru aja ini ku handle, karena tadi dia berusaha untuk selalu apa ya namanya ya, keluar dari kandangnya
berusaha untuk keluar terus ngedeketin aku terus. Ya tadi ku ambil aja dari kandangnya, ternyata dia karakternya udah nggak takut sama manusia. Tapi sewaktu-waktu bisa galak enggak? Tentu saja bisa teman-teman ya, tentu saja bisa. Tapi nanti kalau kita sering latih dia atau sering interaksi sama dia, handle dia, lama-lama dia akan jadi jinak sendiri. Ini biawak Capri ya, Salva Capri. Ini motifnya kayak gini nih tuh, Capri ini motifnya kayak gini, totol-totolnya cenderung agak apa ya, lebih kehitaman ya kalau Capri ini. Lebih agak pekat lah hitamnya ya. Kalau yang ini batiknya agak kurang ya batiknya tuh. Kalau si Ignil kan batiknya agak tajam, kalau ini batiknya agak kurang tapi dotnya itu banyak tuh. Tuh dotnya banyak tapi batiknya garis-garis kuningnya itu sedikit kurang. Nah, karena ada dua, biasanya ada dua apa ya namanya ya, dua varian yang tersebar ya warnanya ya, motifnya ya. Aku yang sering nemu itu ada garisnya yang pekat juga, garisnya batiknya itu ada yang gak terlalu pekat, bahkan bisa pudar ya. Tapi bukan black salva ya, karena black salva ada sendiri, beda sendiri, karena ini tetap masih putih bawahnya tuh. Kalau black salva kan bawahnya pun hitam dia itu. Black salva itu kayaknya kulihat tuh kayak bukan genetik ya, kelainan genetik ya, kayaknya memang jenisnya memang salva itu kayaknya memang hitam ya, karena sampai saat ini belum ada yang pernah coba ngebreed kayak apanya ya, dia kan harus diuji coba di breed sama normal, nanti keluar headnya sama head black salva, baru head sama head dikawini. Kalau dia keluar black juga itu berarti memang genetik teman-teman. Nah, sampai saat ini setauku belum ada ya. Tapi kalau yang albino itu udah banyak ya, udah banyak yang bisa ngebreed di Indonesia ini. Bahkan yang terakhir itu kemarin aku sempat lihat di media sosial ada yang getok kepala salva albino timin ya kayaknya ya, kalau nggak salah itu timin ya, itu digetok kepalanya. Dia nggak tahu bahwa harganya lumayan ya itu ya, bisa kebeli motor mungkin motor apa ya, motor Kawasaki mungkin. Yang 2,5 mungkin bisa dapat ya, atau yang ZX nambah 40 juta lagi mungkin dapat. Sayang kali ya, dia nggak tahu harganya aja, sayang kali. Padahal rezeki udah masuk ke rumahnya tapi sama dia ditolak. Kemarin viral itu yang orang mukul geprek kepalanya salva albino itu, albino timin ya kalau nggak salah ya. Ini udah anteng, udah mulai anteng. Ini kayaknya akan ku soliterin biar ketahuan mana yang udah karakternya udah jinak. Jadi aku ada 3, ada yang baru dapat 1 lagi itu makan masih malu-malu. Jadi kalau yang makan masih malu-malu biasanya ya ku taruh aja di kandang. Yang penting dia adaptasi dulu ya, udah mau makan dulu, ku taruh di kandang, ya udah dia ngambil gitu. Karena kalau dipaksa harus handfeed dari tangan itu pengalamanku nanti malah dia semakin stres dan akhirnya nggak mau makan dan mati teman-teman ya. Yang terpenting kalau dia nggak mau makan ya udah taruh aja dagingnya di kandangnya, kita tinggal biarkan dia makan. Kalau dia nggak mau makan kita ambil lagi. Tapi kalau dia mau makan ya udah biarkan itu dulu, nanti lama-lama adaptasi, nanti dia bakal percaya sama kita, akan mau di handfeed kok teman-teman, pelan-pelan aja. Jadi biawak ini kalau tangkapan alam ya memang butuh kesabaran ya. Tapi biasanya bisa dijinakin lah ya kalau masih baby-babyan gini. Apalagi biawaknya baru lahir teman-teman. Kalau ini kan aku yang dapat yang 2 ini bener-bener yang baru lahir. Kenapa aku bisa tahu? Karena memang aku tahu sarangnya di sekitaran situ. Jadi dia kalau baru lahir suka keluar dari situ. Biasanya itu biawak itu berapa hari ya? Mungkin sekitar 4 hari atau seminggu baru dia baru benar-benar keluar dari liangnya teman-teman ya. Biasanya kan ada di sekitar, kalau di tempatku ada di parit-parit gitu.
digorong-gorong itu. Biasanya di situ tuh dia nggak akan keluar kalau belum seminggu biasanya ya. Kalau sudah seminggu baru dia keluar. Biawak-biawak yang belum terkontaminasi alam terlalu lama biasanya lebih mudah dijinakkan daripada biawak yang udah sempet pernah berburu di alam ya, walaupun itu baru 2 minggu tapi dia udah pernah berburu, atau bahkan udah yang ada yang 1 bulan udah pernah berburu di alam. Biasanya itu lebih sulit dijinakin atau lebih sedikit agresif lah ya. Kalau yang baby-babyan gini ya biasanya lebih kalem ya. Apalagi kalau kita nangkepnya mau pakai tangan langsung ya, tanpa pakai sarung tangan, dia udah ketangkep sekali, terus kita basahi, kita mandikan sambil kita mainkan gitu. Biasanya dia langsung nyium bau manusia, besoknya lagi udah jinak. Biasanya gitu sih, semudah itu biasanya kalau yang baru-baru lahir ya. Yang penting langsung di handle, jadi udah langsung cium bau tangan manusia ya, nggak takut lagi dia. Udah mulai kalem ya. Baunya tuh khas biawak tuh, amisnya tuh khas, karena dia makan ayam tempatku ya, full ayam. Dari pertama lahir itu langsung ku kasih daging ayam. Biasanya kan ada yang ngasih jangkrik ya, kalau aku langsung ayam sih, biar cepet lah dia makannya ya, biar langsung adaptasinya cepet, karena dia kan sebenarnya full langsung daging ya, nggak insek ya. Tapi ada orang yang dikasih jangkrik dulu, kalau aku nggak perlu. Pengalamanku langsung daging ayam aja. Kalau dia nggak mau bisa pakai udang, bisa. Nah, kalau aku biasanya yang mudah-mudah aja, pakai daging ayam, langsung kasih makan ayam, biasanya langsung cepet adaptasi, bahkan pertumbuhannya cepet pakai ayam itu. Aman kok. Biawak itu pakai ayam teman-teman, nggak usah perlu takut, aman. Ada orang yang khawatir kan dikasih daging ayam kan. Ini tergolong paling aman, dan bahkan orang bilang itu biawak itu adalah tempat sampah ya. Jadi kalau kita pelihara binatang-binatang yang pemakan daging atau bagaimana, atau kita piara ikan atau sebagainya, kadang kan ada kalanya kita apes mati, mereka lah tempat sampahnya, mereka yang mengeksekusi sisa-sisanya itu. Jadi ikan piaraan kita yang mati udah limpah sama mereka, semuanya akan dimakan dengan lahap sama dia. Nah, biasanya kalau pecinta binatang punya tempat sampah ya. Kalau di reptil ya ini, kalau yang pecinta kura-kura biasanya ada AST, CST. Biasanya CST ya yang paling rakus ya, agresif ya. CST itu bisa jadi tempat sampah teman-teman. Itu udah oke. Ini ku soliterin kayaknya. Udah kalem ini teman-teman. Ini udah mulai shading ini. Udah berapa kali shading. Jadi kalau biawak baby itu biasanya shadingnya lebih cepat ya teman-teman ya. Sebulan itu bisa shading, setiap bulan itu bisa shading ya. Karena kan pertumbuhannya dia kan lagi, metabolismenya lagi kencang-kencangnya. Biasanya bahkan 2 minggu itu nggak selesai. Biasanya bulan ini shading kan shadingnya kan nggak langsung lupas semua ya. Biasanya per hari itu ngelupas dikit. Nanti 1 bulan selesai kan, besoknya udah shading lagi, udah ganti kulit yang baru lagi. Biasanya gitu, ganti baju lah istilahnya, karena kulit yang lama sudah nggak muat ya, atau baju yang lama ya, karena pertumbuhannya kan terlalu cepat ya kalau babyan gini. Kalau makan boleh dikasih seminggu 2 kali, boleh seminggu 3 kali, boleh. Kalau seminggu 3 kali ya porsinya secukupnya, kalau seminggu 2 kali bisa sedikit lebih banyak, gitu aja sebenarnya ya. Jadi kalau babyan seminggu 2 kali, jangan seminggu sekali, karena kalau seminggu sekali cenderung kurus ya. Kita bisa lihat dari ekornya, dulu sempat kurus ini teman-teman. Ini udah oke, udah bulat lagi ekornya, karena sempat aku kelupaan ngasih makannya seminggu sekali karena kesibukan. Aku coba-coba juga seminggu sekali, gimana kalau babyan. Ternyata babyan itu nggak bisa dikasih makan seminggu sekali ya, berisiko dia, karena metabolismenya masih kenceng kali, jadi berisiko dia kekurangan nutrisi ya. Tapi kalau yang udah besar-besar, udah usia 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun kayak Ignil itu udah 4 tahunan lebih ya. 4 tahun dia, itu dikasih makan 2 minggu sekali pun aman teman-teman, langsung sekali makan banyak ya. Jadi udah kayak ular gitu, kasih makan seminggu sekali, 2 minggu sekali udah aman. Kalau yang babyan jangan. Terus kalau babyan itu harus rutin jemur. Kalau kekurangan penjemuran, disarankan aku pakai kalsium dan D3. Itu pasti aman kalau pakai itu ya. Setiap kali makan dikasih vitamin
kalsium dan D3. Kalau sering dikasih insya Allah aman, karena selama ini aman-aman aja kok. Ini penjemuran kurang teman-teman, paling seminggu sekali, bahkan kadang 2 minggu sekali nih penjemuran, aman karena nggak akan kekurangan D3 dia karena sudah dikasih suplemen. Itu biasanya D3 itu kan ada sering dipakai itu untuk binatang-binatang yang ada di vivarium, karena dia mengandalkan lampu ya. Lampu kan intensitas D3 tuh UVB itu kan kecil ya, makanya biasanya dikasih suplemen D3 biasanya. Itu kalau kalsium kan bisa didapat dari tulang dan sebagainya, cuman D3 ini sangat sulit, dia harus dibantu sinar UVB. Nah, kalau kekurangan sinar UVB atau bahkan nggak dapat, ya harus pakai suplemen. Nah, selama ini Ignil itu nggak pernah aku jemur teman-teman, tapi kalsium dan D3 nya nggak pernah putus setiap kali makan. Ya mana-mana aja, nggak pernah MBD, sehat, tulangnya pun nggak ada pengeroposan dan sebagainya. Oke, mungkin itu aja konten hari ini, semoga bermanfaat. Yang bagi mau menjinakkan salva, kuncinya sabar, pahami karakternya ya, seperti aku bilang tadi, dia akan jinak sendiri tanpa kita paksa teman-teman. Salva itu butuh kepercayaan, dia butuh percaya sama kita aja, intinya itu aja. Kalau dia udah percaya sama kita, akan jinak sendiri. Dia pintar kok salva itu, bisa bedain manusia dan bau manusia. Bye bye.